Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Azka Ahabillah, NIM A41180851, golongan B, program studi teknik produksi benih. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pertanian, di mana dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan kualitas dan kuantitas produk hasil pertanian dengan penerapan sistem pertanian organik melalui limbah jerami. Latar belakang yang membuat saya ingin membuat video ini yaitu salah satunya kebutuhan kita akan produk pertanian semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan di samping itu kita harus terus memperbaiki kualitas dan kuantitas sehingga nantinya kita dapat memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia, dan serta hasil dari produksi pertanian itu memiliki kualitas yang dapat memberi manfaat bagi semua orang. Dengan pertanian organik ini, kemungkinan besar manfaat yang didapatkan akan banyak. Salah satunya dari hasil pertanian yang dilakukan secara organik ini memiliki tingkat kualitas yang tinggi dari segi kesehatan. Jadi otomatis tanaman yang dihasilkan dari pertanian organik ini itu otomatis akan sehat bagi tubuh kita. Kedua, dan dari pertanian organik ini kemungkinan jika dilakukan dengan konsisten, disiplin dan komitmen, maka hasilnya akan melebihi daripada pertanian anorganik. Maka dari itu, penerapan pertanian organik ini harus mulai dari sejak dini, dari kita mengurangi pupuk anorganik, kita selingi dengan organik, dan tujuannya nanti di akhir itu kita 100% akan menggunakan pertanian secara organik. Dari latar belakang tersebut, kita dapat mengambil langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, yaitu apa, bagaimana, dan kapan dilakukannya. Limbah jerami di sawah pada saat panen padi itu jumlahnya sangat melimpah. Maka dari itu, gimana cara kita mengolah limbah padi itu yang berupa jerami itu agar tidak sia-sia terbuang, tidak sia-sia terbakar? Maka dari itu kita harus belajar gimana cara mengolahnya agar mudah diaplikasikan di lahan dan nantinya akan meningkatkan kualitas ataupun kuantitas. Meskipun peningkatannya itu secara bertahap, tidak langsung meningkat ke atas, mungkin perlu pengembangan lagi. Maka dari itu kita harus melakukan pengembangan, penelitian, percobaan, agar nantinya kita dapat menemukan bagaimana sih limbah ini bisa menghasilkan panen-panen selanjutnya yang tinggi, sehingga hasilnya akan tinggi. Maka dari itu, saya akan menguraikan gimana sih cara mengolah limbah padi
berupa jerami itu agar dapat digunakan dan diaplikasikan di lahan budidaya. Yang pertama, dapat diaplikasikan sebagai mulsa organik. Jika itu kita produksi berupa gulutan kayak seperti melon, terus cabai yang ada gulutannya, maka limbah padi ini bisa dijadikan salah satu sebagai mulsa organik. Selain itu, limbah padi ini jika digunakan sebagai mulsa organik, maka efek bagi tanaman otomatis akan baik. Entah itu nanti dari segi produksinya, karena pada jerami padi itu terkandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan keuntungan kedua yaitu menghemat biaya mulsa, karena jerami kita dapatkan cuma tinggal ngambil dari sawah tetangga atau dari sawahnya kita sendiri untuk dijadikan mulsa. Otomatis kita tidak perlu membeli mulsa yang plastik itu. Bayangkan aja mulsa plastik 1 meter itu berapa. Kita sudah menghemat biaya untuk mulsa tersebut. Tetapi hasil yang dihasilkan tidak berbeda jauh. Mungkin bisa lebih tinggi daripada mulsa yang plastik itu. Terus cara yang kedua yaitu dengan membenamkan di dalam tanah. Jadi jika kita membuat gulutan, jika ini diterapkan di gulutan, itu kita sebelum membuat gulutan itu kita taruh jerami, lalu jerami itu ditimbun. Untuk cara yang ketiga yaitu dengan pengolahan menggunakan ada dengan dekomposer lain yang ada, terus difermentasi ataupun yang lain. Dan di video kali ini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mengolah jerami padi agar hasil olahannya lebih bisa dipakai dan menguntungkan bagi pertanian. Langsung saja saya akan berbagi bagaimana sih cara pengolahan jerami padi agar dapat digunakan sebagai kompos. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain pasti jerami padi. Jerami padi pasti dibutuhkan karena itu bahan utama. Yang kedua yaitu kotoran ternak. Kotoran ternak ini bisa berupa kotoran sapi, ayam, dan kambing. Berapa sih kebutuhan kotoran ternak ini? Kebutuhan yang dibutuhkan dari kotoran ternak ini yaitu 10% dari berat jerami. Jadi jika bobot jeraminya 1 kintal, maka 10% maka kotoran ternak yang digunakan yaitu 10% dari 1 kintal tersebut. Berapa 1 kintal? 10% dari 1 kintal tersebut yaitu sebesar 10 kilo. Untuk bahan yang selanjutnya yaitu larutan urea 10%. Yang selanjutnya yaitu plastik cover. Untuk plastik cover ini nanti digunakan sebagai penutupnya. Cara-cara yang akan dilakukan yaitu 1. Jerami padi kering dicelupkan ke larutan urea 10%. Yang kedua, jerami basah dihamparkan di lantai atau pematang sawah dengan ukuran panjang kurang lebih 3 meter, lebar 0,8, tebal 0,3 meter. Permukaan atas tumpukan jerami basah ditaburi kotoran ternak. Jadi
yang jerami padi ini itu nanti dicelupkan di larutan urea 10% tadi. Terus selanjutnya membentangkan atau meratakan jerami-jerami yang basah. Jadi jerami basahnya itu ditaruh bawah, dan selanjutnya kita timbuni kotoran ternaknya tadi itu, ditaburi kotoran ternak. Terus begitu terus dilakukan lagi. Habis kotoran ternak kita timbuni lagi dengan jerami, kotoran ternak lagi, jerami lagi, kotoran ternak lagi, sampai ketinggian 1,80 meter. Terus tutup bagian atas jerami dengan plastik cover atau jerami kering yang berfungsi untuk menahan panas. Yang selanjutnya yaitu mulai kapan sih kompos ini jadi? Kompos ini jadi diperkirakan selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu selama 2 minggu kita melakukan pembalikan lagi, dibalik 2 minggu lagi dibalik, dan sampai 1 bulan kompos itu jadi, otomatis sudah jadi, sudah dapat diaplikasikan di lahan. Untuk hasilnya gimana sih? Untuk hasilnya, menurut percobaan yang dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa pengaruh jerami padi terhadap hasil padi sawah menunjukkan bahwa semakin banyak jerami yang digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman padi, hasil yang dihasilkan semakin banyak jerami maka semakin tinggi. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa dengan 100 kg jerami, hasil yang dihasilkan yaitu sebesar 7,24 ton per hektar. Sedangkan dengan 75 kg jerami, hasil yang dihasilkan sebesar 6,56 ton per hektar. Sedangkan dengan 50 kg jerami, hasil yang dihasilkan 5,84 ton per hektar. Dan tanpa jerami, maka hasil yang dihasilkan maka akan semakin rendah, yaitu ada 2, yaitu 5,77 ton per hektar dan 5,72 ton per hektar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jerami yang digunakan dalam pengaplikasian budidaya padi, maka akan semakin meningkat produksi dari padi tersebut. Sekian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.